Yo, selamat datang kembali bersama Rombong di ruang dengar kalian. Masih di malam yang sama, Sungyol mulai berusaha melindungi pelajar iseng yang masih misterius dengan mengambil semua kertas yang telah disebarkan oleh kelompok pelajar iseng. Tujuannya juga agar Gui tak sampai mengetahui berita yang tersebar tentang dirinya. Setelah itu, Sungyol juga memeriksa pengawal pelajar iseng yang sudah mati untuk melacak jejak pelajar iseng. Ia berencana menemukan si pelajar iseng sebelum Gui terlebih dahulu menemukannya. Dan di tempatnya, Pangeran Leon yang merupakan pelajar iseng mendapat kabar tentang hilangnya si penjaga toko buku yang bernama Waeson. Sementara pagi hari, Yang Su bertemu ayahnya. Sang ayah memintanya untuk tak mencari buku Pangeran Jonghyun lagi, yang ia yakini sangat berbahaya. Di tempat lain, Sungyol menemui seorang kepala daerah yang beraliansi dengan Perdana Menteri Chulchong dan berpura-pura ingin balas dendam untuk keluarganya. Sehingga, kepala daerah tersebut pun memberikan buku daftar budak pemerintah lokal. Sebagai gantinya, Sungyol pun memberikan banyak hadiah. Setelah diceritakan sang ayah, Yang Su pun mulai ragu untuk melanjutkan pencarian buku Pangeran Jonghyun. Yang Su kemudian mengembalikan bayaran yang telah diberikan oleh Sungyol sebelumnya. Namun, ia belum benar-benar sempat mengembalikan secara langsung. Dan saat di jalan, ia bertemu dengan pangeran. Mereka pun berjalan-jalan ke pasar. Dan sampai saat ini, Yang Su masih belum tahu jika teman dekatnya ini adalah pangeran di negerinya sendiri. Dan tiba-tiba pangeran mengajak Yang Su bersembunyi karena dimata-matai oleh seseorang. Setelah mengetahui mata-mata itu adalah suruhan So Hyang, Yang Su pun pergi ke rumah Giseng untuk memastikan kebenarannya. Namun sampai di sana, Sungyol datang dan mengajaknya berbicara. Sungyol menanyakan alasan Yang Su ingin menyerah mencari buku yang ia pesan. Yang Su yang sebelumnya tak sempat menyerahkan uang, Sungyol pun hendak mengembalikannya. Namun karena ia lupa dengan uangnya, pangeran pun datang membantu dan membayarkan. Sungyol pun terkejut mengetahui pangeran yang berteman dengan Yang Su. Setelah mengembalikan uang Sungyol, Yang Su dan pangeran pun pergi bersama. Keduanya hendak minum, namun sampai di tujuan, Yang Su malah terus membicarakan Sungyol, yang baginya agak menyebalkan. Tanpa sepengetahuannya, Sungyol pun mengawasi. Setelah Yang Su dan pangeran berpisah, Sungyol mengajak Yang Su pulang. Belum lama mereka pergi, pangeran kembali dan membawa sepatu untuk Yang Su. Sementara di kediamannya, Gui dihampiri oleh Ryong dan memberikan lembar yang berisi tentang informasi mengenai vampir yang disebarkan oleh pelajar iseng. Sungyol pun kembali ke tempatnya dan meminta pengawal untuk memindahkan Yang Su ke tempat yang jauh agar tak dapat ditemukan oleh Gui. Berpindah ke istana, Gui sedang menghisap darah selir raja. Ia marah karena pelajar iseng mengetahui identitasnya. Gui pun memerintahkan raja agar segera menyuruh pangeran untuk menangkap si pelajar iseng. Sungyol yang selalu memantau keadaan istana pun mengetahui tentang kematian selir raja. Sedang Yang Su yang sudah sadar dari tidurnya pun kaget melihat sepatu barunya. Ia pun ingat sepatu tersebut dipasangkan oleh Sungyol ketika ia mabuk. Dan pagi hari, Sungyol yang mulai menyukai Yang Su pun segera menyadarkan dirinya agar tak jatuh cinta pada manusia. Sungyol melepas jubah hitamnya dan mendekati cahaya hingga berteriak kesakitan. Siang hari, Sungyol mendapat informasi jika ayah Yang Su dan Waeso sedang dicari oleh petugas kerajaan. Mereka hendak ditangkap karena dulu pernah menjadi pemasok buku Pangeran Sadong. Dan juga Sungyol diberitahu jika Yang Su dan keluarganya akan dikirim ke Jeju agar terhindar dari ancaman Gui. Dalam sehari Sungyol mendapatkan banyak berita. Salah satunya juga berita mengenai semua penjual buku yang ditangkap oleh pengawal kerajaan. Untungnya Yang Su berhasil kabur sehingga ia tak ditangkap. Sungyol yang belum menemukan Yang Su pun mengkhawatirkannya. Ia mengintai pos penjagaan istana dan melihat Gui di sana. Gui menanyakan tentang pemilik tas yang aromanya menggiurkan. Tas itu adalah milik Yang Su. Namun tak seorang pun mengakui tas tersebut.
Semua penjual buku yang ada di sana pun langsung dijadikan mangsanya. Gui masih mencari Yang-su karena ia tergiur dengan aroma darahnya yang begitu menggoda. Di tempat lain, Sung-yeol terus mencari, dan akhirnya menemukan Yang-su di toko buku Waeson. Ia sedang mencari buku peninggalan Pangeran Jong-hyun. Sung-yeol pun segera memakaikan kalung penyamar aroma agar Yang-su tak ditangkap oleh vampir bernama Gui. Dan di istana, Pangeran Leon heran dengan orang yang telah melenyapkan seluruh lembaran yang telah disebar oleh anggotanya. Dan utusan Sung-yeol memberitahu keluarga Yang-su jika mereka akan diberangkatkan menuju Jeju dalam 2 hari. Pangeran Leon yang tahu Yang-su akan berangkat pun meminta seseorang untuk menjaganya. Setelahnya, pangeran mengunjungi pusat investigasi Perdana Menteri Julchong. Namun sampai sana ia tak diizinkan masuk. Pangeran tak tahu jika di dalam banyak penjual buku yang sudah menjadi mangsa Gui. Mereka dibakar ke tengah hutan dengan pengawalan yang ketat. Dari sahabatnya, Hakyong, pangeran hanya tahu jika penjual buku mati karena dieksekusi. Namun, kematian selir raja membuat pangeran mencurigai jika Gui yang membuat ulah. Sung-yeol yang masih mencari tahu identitas pelajar iseng menemui penjual budak dan menanyakan tentang hilangnya 3 pengawal penting Pangeran Sadong. Namun penjual menjelaskan jika mereka kabur dalam 1 tahun yang lalu. Setelah itu, diam-diam Sung-yeol mengikuti si penjual budak. Ia melihatnya memasuki gubuk yang berada di tengah hutan bambu. Sung-yeol mengintip dari luar dan melihat Waeson di sana. Kertas milik pelajar iseng pun ia lihat. Sung-yeol pun mendengar mereka akan kembali menyebarkan lembaran. Dan Sung-yeol terkejut mengetahui jika Pangeran Leon adalah si pelajar iseng yang selama ini ia cari. Cerita beralih. Reong dimarahi ayahnya karena telah membunuh ikan kesayangannya. Namun Reong tak peduli. Ia meluapkan kekesalannya terhadap ikan tersebut karena ayahnya rela menyerahkannya pada Gui. Sung-yeol yang sudah mengetahui identitas pelajar iseng pun berencana membantu dan ingin bekerja sama untuk memusnahkan Gui. Namun sebelumnya, ia ingin memastikan keberadaan buku Pangeran Jong-hyun. Sedangkan di kediaman Yang-su, sang ayah menggali dan mengeluarkan kotak berisi buku Pangeran Jong-hyun. Rupanya selama ini ialah yang menyimpan buku tersebut. Di sana juga terdapat benda yang sama seperti yang dimiliki pangeran. Dia selama ini sengaja menyimpannya demi keamanan Yang-su. Dan malamnya, Yang-su mengantar surat untuk Sung-yeol. Dan dalam perjalanan pulang, ia berpapasan dengan Gui yang juga sedang mencarinya. Namun berkat kalung dari Sung-yeol, Gui tak langsung mengenali aroma Yang-su. Ia menyadarinya setelah jarak mereka cukup jauh. Gui pun kembali mengikuti kemana arah Yang-su. Sung-yeol yang mengawasi pun segera menyembunyikan Yang-su dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Setelah cukup lama, Yang-su pun pergi seorang diri sedangkan Sung-yeol mencegah Gui dan menghadapinya. Dan setelah 120 tahun ini adalah pertama kalinya Sung-yeol muncul di hadapan Gui. Sung-yeol memancingnya agar pergi ke hutan dan perkelahian pun terjadi di sana. Dilihat dari betapa seriusnya Sung-yeol melindungi Yang-su, Gui mengira Yang-su adalah si pelajar iseng. Gui yang begitu kuat pun tak mampu dikalahkan oleh Sung-yeol. Namun ketika pagi tiba, Gui langsung melemah karena terkena cahaya. Kesempatan itu pun digunakan oleh Sung-yeol untuk membunuhnya. Namun, sayangnya, yang terkena dengan tusukan pisau malah Sung-yeol sendiri. Gui pun kabur, berusaha menghindari cahaya. Dalam hati kecilnya, Gui sangat ingin menjadi manusia dan mencoba merasakan hangatnya mentari. Hari makin siang, kedua pengawal Sung-yeol terus mencari keberadaan Sung-yeol karena khawatir. Pengawal pangeran yang diperintahkan menjaga Yang-su pun melapor kepada pangeran jika Yang-su dan keluarganya sudah berangkat menuju Jeju. Padahal ia sama sekali tak tahu kepastiannya. Setelah si pengawal menghadap raja,
Ia memberitahu kedekatan pangeran dengan Yang Su. Dan di tempat lain, Sungyol yang berusaha menahan sakitnya berjalan di hutan dan ditemukan oleh Yang Su dalam keadaan lemah. Sungyol kemudian dibawa masuk ke dalam gubuk. Dalam keadaan yang lemah itu, Sungyol masih saja memperdulikan keselamatan Yang Su. Tinggal beberapa jam akan terjadi gerhana bulan. Pengawal Sungyol sangat khawatir jika Sungyol lupa berburu. Jika Sungyol lupa berburu, maka ia akan kehilangan kekuatan untuk mengalahkan Gui. Yang Su pun terus merawat Sungyol hingga malam tiba. Dan saat gerhana bulan terjadi, tiba-tiba tubuh Sungyol bereaksi. Dan di tempat lain, seseorang yang sedang menyiapkan pemakaman keluarganya dimangsa oleh Gui. Sungyol yang waktunya untuk meminum darah pun tiba-tiba berubah di hadapan Yang Su secara perlahan. Dalam keadaan setengah sadar, ia pun segera menjauhi Yang Su dan menyembunyikan taringnya. Kemudian ia mengajak Yang Su pergi. Dan di sana, dalam keadaan yang semakin lemah, mereka pun bertemu dengan pengawal Sungyol. Sungyol pun langsung dibawa oleh Sohyang menuju suatu tempat untuk meminum darah yang telah disediakan. Dan di rumahnya, ayah Yang Su hendak membakar buku Pangeran Jonghyun. Namun tak jadi karena dikagetkan sang istri. Buku Pangeran Jonghyun tersebut ia dapatkan dari ayah Sojin 10 tahun lalu ketika Gui menyerang Pangeran Sadong. Ayah kandung Sojin menitipkan buku tersebut serta anaknya sebelum ia dibunuh. Dan Yang Su adalah Sojin tersebut, yang selama ini dicari oleh pangeran. Pangeran tak pernah tahu jika sebenarnya Sojin adalah wanita. Berikutnya Sungyol sudah kembali sehat. Ia mendapat berita jika pelajar dan profesor ditangkap. Sungyol pun menyelamatkan dengan mengaku sebagai pelajar iseng. Sungyol melakukannya untuk mengubah pandangan negatif masyarakat yang selama ini beredar terkait pelajar iseng. Setelah aksi heroiknya itu, masyarakat yang awalnya tak suka pada pelajar iseng pun kini menganggap pelajar iseng sebagai pahlawan penyelamat. Pangeran pun heran dengan orang yang berusaha mengangkat namanya tersebut. Yang Su yang khawatir pada Sungyol pun menemuinya dengan menggunakan pakaian wanita agar tak dikenal oleh para pengawal kerajaan. Ia hendak memberikan obat. Namun saat bertemu, Sungyol tak menghiraukannya. Ia malah mengikuti Ryong sampai depan rumahnya. Sungyol pun jadinya mengetahui jika Ryong adalah anak Perdana Menteri Chulchong. Sebelumnya ternyata Ryong dan Gui telah membuat kesepakatan. Jika Ryong berhasil membawa Sungyol ke hadapannya, maka Ryong akan diizinkan menjadi istri Pangeran Leon. Maka dari itu, Ryong sengaja membuat Sungyol mengetahui identitasnya. Dan di tempat lain, karena Yang Su belum berhasil memberikan obat, Yang Su malah bertemu dengan Pangeran Leon yang sejak awal sudah tahu jika ia adalah wanita yang menyamar sebagai pria. Dan saat di sana, pangeran pun marah pada pengawalnya karena ia lalai dalam mengawal Yang Su. Cerita beralih. Sungyol mencuri Waeson yang dikurung oleh pelajar iseng dan dibawa ke rumahnya. Sungyol pun memperlihatkan kekuatannya dan menceritakan jika ia adalah pengawal Pangeran Jonghyun 120 tahun yang lalu. Waeson yang memang tak memiliki buku yang diminta pun memberitahu jika ia hanya tahu 5 nama di halaman terakhir, dan pesannya ditulis untuk Sungyol, sahabatnya. Sedangkan pangeran atau si pelajar iseng melakukan pertemuan dengan anggotanya. Ia berencana mengungkap identitasnya di hadapan semua orang untuk kembali menyebar lembar kuning yang berisi pengakuan dari pelajar iseng. Sungyol yang mengetahui pun berencana membantu agar rencana pelajar iseng berjalan dengan lancar. Sementara itu, Gui yang tak sabaran pun meminta raja agar segera menyerahkan pelajar iseng padanya. Tahu anaknya belum juga pulang, ayah Yang Su mencari, dan ia pun terkejut melihat Sungyol bersamanya. 10 tahun lalu, ayah angkat Yang Su tersebut melihat vampir yang menghisap darah ayah kandung Yang Su. Namun wajahnya tak begitu jelas. Ia juga melihat Sungyol yang membunuh ayah Yang Su setelah menjadi vampir. Namun ia salah paham dan mengira Sungyol sebagai vampir yang menghisap darah dan membunuh ayah Yang Su.
Yang Su pun tak lagi diizinkan mendekati Sung-yeol. Ia diminta untuk jaga jarak. Gui yang sudah tahu jika Sung-yeol mengetahui identitas Ryong pun menepati janjinya. Ia akan memberikan posisi istri pangeran untuk Ryong. Hwaeson yang dicuri oleh Sung-yeol pun kembali menemui Pangeran Leon untuk menebus kesalahannya. Ia memberi surat yang berisi kesaksian palsu jika Pangeran Sadong berkhianat 10 tahun lalu. Hwaeson dipaksa melakukannya oleh Menteri Changsu yang tak lain adalah kakek dari Hakyeong, sahabat Pangeran. Hwaeson menepati janjinya pada Sung-yeol untuk tidak membongkar identitas Sung-yeol. Demi kelancaran rencananya, Sung-yeol mencuri mayat yang telah dihisap Gui. Salah satunya adalah mayat selir raja. Rencananya selir raja akan dibangkitkan agar rakyat percaya jika di istana benar-benar ada vampir jahat. Menteri Chulcheong yang sangat tak menyukai raja dan pangeran pun terus menghasut Gui untuk membunuh dengan hati-hati. Gui yang kesal pun meminta Menteri Chulcheong untuk menangkap Sung-yeol dengan iming-iming tahta yang selama ini diidam-idamkannya. Melihat Gui yang makin merajalela, raja berencana menyerahkan pelajar iseng. Diketahui pelajar iseng akan mengungkap identitas dirinya jam 1 siang. Dan di saat yang sama, Sung-yeol berencana kembali menghidupkan selir raja. Namun sebelumnya, Sung-yeol pergi ke istana dan ia memberitahu jika selama ini dialah yang telah membantu pangeran. Pangeran ingin tahu identitas Sung-yeol, namun Sung-yeol masih belum mau menampakkan diri. Dan tiba-tiba raja datang dan memberitahu jika ia sudah menangkap pelajar iseng yang bernama Yang Su. Sung-yeol dan pangeran pun terkejut. Dan di rumahnya, Yang Su dan ayahnya ditangkap setelah Hwaeson memberinya surat. Hwaeson yang terluka oleh serangan pengawal kerajaan pun datang memberikan surat itu pada ayah Yang Su agar diserahkan pada pangeran. Namun pengawal keburu datang dan mengepungnya. Dan karena surat tersebut, Yang Su dituduh sebagai pelajar iseng. Sejak awal sebenarnya raja sudah tahu jika pangeran adalah si pelajar iseng. Ia tak mau cucu satu-satunya mati konyol karena melawan Gui dengan ceroboh. Seluruh pengikut pelajar iseng yang hendak menyebar lembaran pun ditangkap. Sedangkan pangeran dikurung agar tak ikut campur dengan hal tersebut. Ayah Yang Su yang mengetahui jika pangeran adalah pelajar iseng meminta Yang Su untuk tutup mulut agar mereka selamat. Malamnya Sung-yeol datang untuk menyelamatkan. Namun ayah Yang Su berteriak ketakutan setelah melihat Sung-yeol. Mereka pun gagal dibawa kabur. Sung-yeol pulang dan ibu Yang Su memberitahu jika ia pernah melihat buku yang Sung-yeol cari. Dan saat Sung-yeol kembali mencari Yang Su, ia sudah tak menemukannya dimanapun. Ia kehilangan jejak karena raja telah memindahnya ke tempat yang tak dapat ditemukan oleh vampir. Gui juga marah kepada raja karena tak langsung menyerahkan pelajar iseng padanya. Namun raja memberitahu jika Sung-yeol sudah datang, maka Gui diminta bersabar 2 hari lagi sampai ia berhasil membuat Yang Su mengaku. Dan di penahanan baru, selain Yang Su dan ayahnya, Hakyeong dan beberapa pengikut pelajar iseng pun dikurung di sana. Mereka diikat dan dipaksa mengaku oleh Menteri Changsu, yang merupakan kakek Hakyeong. Sung-yeol yang masih belum tahu tempat Yang Su pun berangkat ke kuil tempat Jungdo dimakamkan. Rencana awalnya Sung-yeol ke sana untuk mencari buku Pangeran Jonghyun, namun ia tak menemukannya. Setelah memaksa Yang Su mengaku sebagai pelajar iseng, raja mendapat kabar jika Yang Su adalah wanita. Pangeran yang ingin menyelamatkan Yang Su pun tak dapat berbuat apa-apa. Sang raja tetap berencana untuk menghukum Yang Su, dan kabarnya ia akan dieksekusi besok pagi bersama seluruh pengikut pelajar iseng. Dan di akhir kisah, demi menyelamatkan Yang Su, Sung-yeol berencana membuat kesepakatan dengan ayah Yang Su. Sekian cerita di bagian kedua ini, sampai bertemu lagi di bagian selanjutnya.